Jerit tangis para pasien saat Ibu Ida meneteskan air mata ketika melihat kondisi bocah malang ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan yang bikin air mata menetes, luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu karena like dan subscribe Anda sangat berharga untuk kami. Ibu Ida yang selama ini tegar dan biasa mengobati segala penyakit, kini beliau tak sanggup menahan tetesan air matanya ketika melihat kaki gadis cantik yang bernasib malang ini. Pada saat Ibu Ida menatap wajah dan mendengar cerita kisah hidup si gadis malang ini yang ternyata mempunyai beban kehidupan yang sangat berat. Awal cerita si gadis cantik yang malang ini memberitahukan kepada Ibu Ida kalau dirinya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sekian lama gadis ini kakinya bengkak lantaran patah karena terjatuh saat mengendarai motor. Berbagai pengobatan sudah ia jalani sampai-sampai ia hampir putus asa karena sudah 5 tahun kakinya tak kunjung sembuh. Dengan keadaan yang berekonomi kurang dari cukup, dia akhirnya berusaha untuk menahan rasa sakit yang kian semakin memburuk. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari dirinya sering dibantu saudara tetangga terdekat. Namun dirinya sering merasa malu dengan keadaan yang telah terjadi pada dirinya, dan dia sering merasa merepotkan banyak orang. Tiap malam gadis malang ini berdoa akan kesembuhan kaki yang sekian lama ia derita dan terkadang dia merasa lelah dengan apa yang ia rasakan selama ini. Namun semakin bertambah waktu, kakinya semakin memburuk dan rasa sakit yang ia tahan selama ini sudah tak bisa ditahan kembali. Air mata yang selama ini ia tahan karena tak ingin keluarganya tahu akan sakit yang ia rasakan, kini akhirnya menetes dan keluarga tahu akan sakit yang ia rasakan selama 5 tahun. Salah satu keluarga yang mengetahui keluhan gadis cantik tersebut tak sengaja melihat adanya pengobatan alternatif melalui ponsel miliknya. Dan tak berselang lama keponakan gadis malang ini memberitahukan dengan adanya pengobatan gratis yang tak jauh dari rumahnya. Setelah gadis ini tahu kalau ada pengobatan alternatif yang tak membutuhkan biaya, dia merasa ragu dan tak percaya akan kesembuhan kakinya tersebut. Tidak lama kemudian dia juga berpikir kalau dirinya harus bangkit dengan keterpurukan dan tak ingin menyusahkan orang lain. Akhirnya dia bergegas menyetujui ajakan keponakannya untuk berobat ke alternatif yang tak membutuhkan biaya ini. Di saat gadis cantik ini bersemangat untuk sembuh, sangat disayangkan pihak keluarga masih kebingungan untuk mencari alamat pengobatan alternatif tersebut. Dan gadis malang ini akhirnya terdiam sambil berdoa supaya diberi jalan yang mudah untuk kesembuhan kakinya. Tak berselang lama, keponakan gadis tersebut mendapatkan nomor ponsel pengobatan Ibu Ida Dayak dan langsung menghubungi Ibu Ida kalau dirinya ingin mengantar saudaranya yang sudah 5 tahun menderita kaki bengkak. Sehari setelah menghubungi Ibu Ida, keponakan dan gadis malang ini langsung mendatangi tempat praktek Ibu Ida Dayak. Saat sampai di tempat praktek, Ibu Ida memandangi si gadis malang ini dengan raup wajah yang tak biasa. Ibu Ida menanyakan tentang sakit yang ia rasakan selama ini. Dan tak malu-malu, gadis malang ini menceritakan awal mula kenapa dirinya sampai seperti ini. Dan ia juga menceritakan kisah pilu yang ia alami saat dirinya merasa kesakitan. Setelah mendengar cerita gadis malang ini, Ibu Ida Dayak yang hatinya tersentuh akan bercerita tentang gadis ini tak terasa meneteskan air mata. Dan tidak berpikir panjang, setelah Ibu Ida mengetahui keluhan gadis malang ini, beliau langsung mengobati kaki gadis yang sudah 5 tahun kesakitan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki gadis ini pulih seketika dan tak merasakan nyeri lagi. Setelah merasakan kalau dirinya bisa pulih kembali,
Gadis malang ini langsung memeluk Ibu Ida Dayak dan sambil mengucapkan terima kasih. Dari cerita ini kita harus salut dan bangga karena Ibu Ida Dayak sangat membantu orang sakit yang mungkin sudah tidak punya jalan keluar lantaran keterbatasan biaya untuk berobat. Nah, mari kita dukung ya Ibu Ida yang mempunyai hati mulia ini. Kami selaku admin seputar Berita Indonesia akan selalu mendoakan semoga kebaikan Ibu Ida mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian cerita dari kami ya. Terima kasih sudah menonton berita kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.